Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan selamat berjumpa untuk kita semua dalam renungan harian Selasa 22 Maret 2022. Dalam firman Tuhan, Roma pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian membacakannya di tempat masing-masing. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang senantiasa selalu baik menyertai dan memelihara akan kehidupan kami hingga pada saat ini. Puji dan syukur atas persekutuan yang indah pada saat ini. Puji dan syukur kami boleh bersama-sama mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terpujilah namamu, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu boleh membacakannya di tempat. Ada pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya, kebenaran seseorang yang jelas ada, tidak dibicarakan. Namun, kesalahan yang sangat kecil dibesar-besarkan. Kita memang lebih suka dan mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita. Terkadang kita bertindak menjadi hakim atas orang lain, lalu menghakimi kesalahan ataupun kejahatan mereka. Menghakimi orang lain memang mudah, tetapi yang tanpa disadari telah menghakimi diri kita sendiri, karena kita sendiri pun tidak luput dari kesalahan. Kita semua adalah manusia berdosa. Tidak satupun manusia yang sepenuhnya mentaati hukum Taurat, sehingga tidak ada kemungkinan keselamatan melalui jalan itu. Dalam nas hari ini, Paulus memberikan penekanan bahwa hukum Taurat sendiri tidaklah menjamin bahwa orang-orang Yahudi akan luput dari hukuman dan penghakiman Allah, seperti yang selama ini mereka pikirkan. Jadi menurut mereka, orang-orang non-Yahudi memang patut dihakimi karena tidak memiliki sarana keselamatan. Berbeda dengan mereka. Mereka memiliki Taurat dan itu cukup untuk membuat mereka berbeda dan istimewa ketimbang orang-orang non-Yahudi. Nah, persoalannya bukanlah masalah memiliki hukum, tetapi melaksanakan hukum. Paulus menempatkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pada posisi yang setara, berada di bawah penghakiman Tuhan. Karena Tuhan menghakimi berdasarkan basis yang sama, yaitu perbuatan. Semua yang berdosa akan dihakimi, terlepas apakah dia orang Yahudi maupun non-Yahudi. Mereka tidak punya hukum Taurat akan binasa karena dosa mereka. Bukan karena mereka mengabaikan hukum Taurat. Allah yang akan secara mutlak memegang penghakiman. Dasar dari penghakiman adalah di dalam perbuatan mereka. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi mereka yang mentaati yang akan dinyatakan benar. Saudaraku, ketika Allah menghakimi manusia berdosa, Ia tidak pandang bulu, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Yang tidak percaya akan dihakimi.
Namun Allah menempatkan standar penghakiman yang berbeda kepada kedua kalangan ini. Hal ini disebabkan oleh sifat keadilan Allah yang memperlakukan manusia sesuai dengan kebenarannya. Standar penghakiman terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Penilaiannya bukan berdasarkan mereka mendengarkan hukum Taurat atau tidak, melainkan apakah mereka melakukannya atau tidak. Standar bagi penghakiman terhadap orang non-Yahudi, orang yang belum percaya, akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Apa bukti hukum Allah itu ada di dalam hati nurani mereka? Yaitu ketika suara hati nurani menegur, menuduh ataupun membela perbuatan mereka, memberitahukan apa yang benar dan salah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang hakimi bukanlah urusan kita manusia, tetapi urusan Tuhan. Semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Tidak ada yang sempurna dan istimewa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita karena status ataupun jabatan. Siapapun kita manusia yang terlibat dengan kejahatan, maka kita tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Tuhan Allah akan menghakimi setiap orang tanpa memandang bulu. Tuhan adalah Raja dan Hakim yang agung. Yang terpenting bagi kita semua, tidak hanya sekedar tahu firman Allah, melainkan bagaimana agar dengan setia melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Kristus sudah menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Kristus mati bagi kita. Kita menerima keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karenanya kita nyatakan anugerah keselamatan yang sudah kita terima dengan perbuatan yang menyatakan kasih kita kepada sesama dan kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menuntun kami, memelihara kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai setiap kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami berdoa dan bersyukur. Amin.